Bunda Korla jangan pernah takut kalau mau dilaporin polisi, terus dibilangnya bahas begitu-begitu. Ya. Bunda Korla jangan pernah takut kalau mau dilaporin polisi, terus dibilangnya bahas begitu-begitu. Ya. Kenapa gue harus speak up tentang Korla? Jangan gue nggak mau pansos dengan Bunda Korla. Kami sama-sama anak Medan. Ini bukan bicara rasis, ya. Gue tahu rasanya merantau itu seperti apa. Kau di mana pada saat dia makan nasi basi, pada saat dia makan lauk yang dipanas-panasi? Kau kemana? Kau cuma muncul di saat dia viral, semua orang ngasih dia duit, lalu kau pun tidak mau ikut kalah atau ikut kalah tren. Seperti orang kebanyakan. Apalagi ketika diri lu itu mengeklaim bahwasannya lu adalah orang yang paling kaya di muka. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kita tahu Farhad Abbas sudah memantapkan dirinya, dia akan melaporkan Bunda Korla ke polisi jika Bunda Korla tidak mau pulang ke Jerman dalam waktu dekat. Kemudian Bunda Korla juga mengalami pressure atau tekanan dari Nikita Mirzani dan juga akan melaporkan Bunda Korla ke polisi. Dan bahkan Nikita Mirzani mengatakan bahwa dia ingin Bunda Korla kalau sudah pulang ditangkap oleh polisi Jerman. Nikita Mirzani nampak memang sangat emosional dengan Bunda Korla ini, karena menurut Nikita Mirzani Bunda Korla itu sudah dibantu tetapi tidak mau memperhatikan orang-orang yang membantunya. Namun Tengku Zanzabila, sahabat polisi yang dulu juga dekat dengan Nikita Mirzani, akhirnya pasang badan untuk Bunda Korla. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja di Kupas Tipis-Tipis 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jadimu. Nyai, tapi kalau misalnya Korla minta maaf sebelum balik ke Jerman, Nyai bakalan... Gak usah, nanti buat naikin followersnya, viewers dia doang. Viewers dia kan udah mulai turun kan. Jangan, gak usah minta maaf aja sama Tuhan yang udah dia bohongin. Jadi Nyai nggak akan menerima? Nggak usah. Kalau diminta untuk ketemu gitu bareng-bareng? Dia memang minta ketemu kok, dia minta ketemu empat mata, tapi gue nggak mau. Gue paling benci sama orang yang lupa daratan, lupa diri. Semua orang yang pernah menolong dia, gara-gara dia viral, diagung-agungkan netizen Indonesia, dia lupakan, dia blok semua. Teman-teman seperjuangannya diblok semua. Dia tidak mau kalau orang-orang itu mengeluarkan siapa jati diri sebetulnya seorang Indra namanya gitu. Sebetulnya si perempuan jadi-jadian ini pun 4 tahun yang lalu pernah cari masalah sama gue sebetulnya, tapi gue sudah lupakan gitu. Waktu itu kan dia kan viralnya di Facebook ya, tapi nggak viral juga, paling penontonnya 1000, 2000. Ya, Tengku Zanzabila akhirnya pasang badan untuk Bunda Korla. Tengku Zanzabila ini adalah ketua dari sahabat polisi yang juga merupakan istri dari perwira polisi. Jadi Tengku Zanzabila ini adalah seorang Bayangkari yang tinggal di Medan sama dengan Bunda Korla. Tengku Zanzabila akhirnya pasang badan dan mendukung Bunda Korla karena dia atensi dengan perjuangan Bunda Korla yang tinggal di perantauan. Tengku Zanzabila juga mengungkapkan bagaimana perjuangan Bunda Korla saat berada di Jerman. Buat kalian yang masih menyanjung-nyanjung betina sarap, lihat ini video perjuangan Bunda Korla. Nah, Tengku Zanzabila memposting video Bunda Korla saat berjuang di Jerman, sementara mengatakan Nikita Mirzani sarap, betina sarap tepatnya. Tengku Zanzabila memposting perjuangan dari Bunda Korla itu, mulai dari dia merintis di Jerman, bisa survive di Jerman, sampai akhirnya meledak karirnya di Indonesia dan kini menjadi trendsetter di berbagai tempat, digemari tidak hanya masyarakat tetapi juga banyak artis yang menggemari Bunda Korla dengan celotehnya, dengan keapa adaannya, dengan kejujurannya. Karena itulah
Tengku Zanzabila merasa simpati dengan Bunda Korla sehingga dia mau pasang badan dari serangan-serangan yang dilontarkan oleh Nikita, Farhad Abbas, dan baru-baru ini ada nama Mak Rosa yang menyerang Bunda Korla dan akan melaporkan ke kepolisian. Kenapa gue harus speak up tentang Korla? Jangan gue nggak mau pansos dengan Bunda Korla. Kami sama-sama anak Medan, ini bukan bicara rasis. Ya, gue tahu rasanya merantau itu seperti apa. Kau di mana pada saat dia makan nasi basi, pada saat dia makan lauk yang dipanas-panasi? Kau kemana? Kau cuma muncul di saat dia viral, semua orang ngasih dia duit, lalu kau pun tidak mau ikut kalah atau ikut kalah tren seperti orang kebanyakan. Apalagi ketika diri lu itu mengeklaim bahwasannya lu adalah orang yang paling kaya di muka bumi. Benar sekali. Kalau kalian bilang, kakak kenapa pelin-pelan, I don't care about that. Ya, mau gue menilai di awal itu wajar, tapi cara kerja otak gue masih normal. Penilaian gue memfilter itu masih sangat bagus ya. Sehingga siapapun yang baik sama gue atau kenal sama gue di awal, bisa saja sewaktu-waktu gue benci karena apa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Kebenaran apa yang kamu anggarkan? Kebenaran apa yang kamu suarakan? Kebenaran yang selalu kebenaran yang ada hubungannya dengan permasalahan personal kan? Iya apa tidak? Jangan bacot kau ya. Jangan mau ditakut-takuti polisi oleh pasal. Siapa yang menakuti siapa? Terus menjawab soal perhedonan. Memangnya semua bayangkari hedon? Memangnya semua polisi hedon? Terus bahasanya, apakah uangmu halal atau tidak? Memangnya duit Mbak Najwa halal semua? Patokan halal itu apa sih? Terus apakah menjadi bayangkari nggak boleh punya uang dan barang branded ketika dia memang punya bisnis kah atau apakah? Dicek dulu lah, jangan asal nuduh. Nah, kalau sudah dicek ternyata terbukti itu uang hasil korupsi atau apapun itu ya yang menurut Mbak Najwa tidak halal, ya baru sebut namanya. Jangan nggak disebut namanya. Urus dulu tuh kasus Sambo. Memangnya dari kemarin sebelum Sambo itu jadi tersangka, kamu Mbak Najwa ada membahas apa? Kenapa sekarang baru muncul? Hampir 2 bulan saya angkat berita Sambo hingga dia menjadi tersangka. Baru kita serahkan lagi kepada mereka-mereka bapak polisi itu. Wong udah ada progres kerja bagus kok. Masih dibilang juga kerja polisi nggak bagus. Apa yang kalian mau? Hah? Mau digorok live streaming gitu Sambonya? Terus? Institusi ataupun hukum-hukum ini harus mengikuti kebrutalan keinginan nafsu kalian itu, hah? Ya nggak bener lah. Bukan soal tidak boleh dikritik polisinya, ya. Saya didukung ataupun tidak didukung, saya tetap menjaga marwah polisi. Karena suami saya polisi tapi tidak pembunuh. Semua orang dianggap nggak level. Kalau jadi reporter pakai narasi, saya juga bisa kayaknya. Terus pakai skill jurnalis untuk menjatuhkan orang-orang. Di atas langit masih ada langit. Tidak ada pembanding, itu cuma klaim. Netizen yang pada nantangin saya untuk berdebat terbuka dengan Mbak Najwa, saya sangat siap ya untuk membahas statement tersebut. Kalau memang benar ya udah. Ayo aja, gak usah cerita level atau gak level lah. Emangnya siapa? Sampai punya levelnya di atas segalanya. Aduh, capek deh.